Selamat datang di channel Wetan Narotama. Untuk kali ini kita akan membahas soal sumatif tengah semester 2 mata pelajaran Pendidikan Pancasila untuk kelas 4 SD. Perkenalkan, nama saya Made Wetan Narotama, guru kelas 4 di SD Negeri 3 Pos Santen. Adapun akun-akun media sosial saya seperti itu. Baik, kita lanjut saja ke soal nomor 1. Wilayah Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, jadi Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 adalah B. Lanjut ke soal nomor 2. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat diraih berkat adanya A. Pemberian negara Jepang, B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa, C. Senjata tradisional yang ampuh, D. Balas dendam terhadap penjajah. Jadi jawaban C dan D itu sudah pasti tidak benar ya. Di antara A dan B itu yang paling tepat adalah Persatuan dan Kesatuan Bangsa ya. Jadi bangsa Indonesia kita bersatu untuk melawan penjajah dan memperjuangkan proklamasi di Indonesia. Jadi jawaban paling tepat untuk soal nomor 2 adalah B. Lanjut ke soal nomor 3. Berikut yang bukan faktor pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia adalah jadi yang bukan merupakan faktor pembentukan negara Indonesia adalah wilayah Indonesia merupakan pemberian penjajah. Itu merupakan bukan faktor pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia ya, karena wilayah Indonesia ini kita sendiri yang punya ya. Jadi lanjut kita soal nomor 4. Nomor 4, rela menyerahkan sebagian tanah untuk kepentingan umum merupakan tindakan yang mencerminkan sikap A. Rela berkorban, B. Toleransi, C. Cinta tanah air, D. Sombong ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Rela berkorban. Lanjut ke soal nomor 5. Sikap yang harus dihindari demi menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia adalah A. Rela berkorban, B. Cinta tanah air, C. Mempererat rasa persatuan dan kesatuan, D. Bangga terhadap kebudayaan secara berlebihan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bangga terhadap kebudayaan secara berlebihan itu merupakan sikap yang harus dihindari demi menjaga keutuhan NKRI ya. Jadi lanjut kita ke soal nomor 6. Kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dimanfaatkan untuk kebutuhan ekspor, B. Kesejahteraan para pejabat, C. Kesejahteraan para guru, D. Kesejahteraan masyarakat Indonesia ya. Jawaban yang paling tepat adalah D ya. Kekayaan alam di Indonesia otomatis untuk kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia ya. Nomor 6 D. Lanjut ke soal nomor 7. Setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk membela bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan makna kesatuan wilayah Indonesia dalam bidang A. Politik, B. Ekonomi, C. Pertahanan keamanan, D. Sosial budaya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Pertahanan dan keamanan ya. Setiap warga negara memiliki hak kewajiban untuk membela bangsanya, yaitu C. Pertahanan keamanan. Soal nomor 8. Upacara adat memberikan sesaji di Gunung Bromo disebut kasada ya. Jadi kalau ngaben itu bukan ya. Itu upacara untuk meninggal di orang yang setelah meninggal di Bali. Subak itu juga biasanya bukan ya. Jadi yang paling tepat adalah A. Nomor 8 disebut kasada. Lanjut ke soal nomor 9. Lagu daerah yang berasal dari Yogyakarta adalah A. Bui-bui bulan, D. Kicir-kicir, B. Injir-injir semut, C. Sura ora jamu. Jadi lagu yang berasal dari Yogyakarta adalah C ya. Suwe ora jamu. Lanjut ke soal nomor 10. Bangsa Indonesia terkenal dengan tanahnya yang subur. Kekayaan alam Indonesia yang terdapat di daratan dan lautan mengandung sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya ya otomatis ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu pohon karet ya. Kalau sisanya itu tidak dapat diperbarui ya karena terbatas. Lanjut ke soal nomor 11. Kekayaan alam Indonesia menjadi modal dan milik seluruh bangsa.
Pernyataan tersebut merupakan makna kesatuan wilayah Indonesia dalam bidang A. Politik, B. Agama, C. Sosial budaya, D. Ekonomi. Ya, kalau menjadi kekayaan alam Indonesia menjadi modal milik seluruh bangsa, itu merupakan makna kesatuan wilayah Indonesia dalam bidang ekonomi. Ya, nomor 11 D. Ancaman terhadap satu pulau milik bangsa Indonesia merupakan A. Ancaman bersama bangsa Indonesia, B. Ancaman kepada penduduk pulau itu sendiri, C. Tantangan bagi TNI atau Polri, D. Tantangan bagi pemerintah untuk berdiplomasi. Jadi, kita sebagai bangsa Indonesia itu merupakan ancaman bersama bangsa Indonesia, ya, bukan ancaman perorangan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah A. Lanjut soal nomor 13. Salah satu contoh perilaku menjaga keutuhan NKRI adalah, ya, ini merupakan salah satu contoh perilaku menjaga keutuhan NKRI adalah A. Membolos sekolah, itu sudah pasti tidak benar, ya. B. Melanggar aturan sekolah, itu salah. C. Membedakan teman dalam pergaulan, itu salah. D. Memelihara kerukunan dengan sama warga. Ya, jawaban yang paling tepat adalah D, ya. Jika kita rukun dengan sama warga, itu pasti akan menjaga keutuhan NKRI. Lanjut ke soal nomor 14. Berikut bukan termasuk tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Jadi yang bukan merupakan tujuan dari negara Indonesia. A. Memajukan sejarah umum, itu merupakan tujuan. B. Mencerdaskan kehidupan bangsa, itu juga tujuan. C. Menciptakan persaingan dunia, itu bukan. D. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, itu tujuan juga. Jadi yang paling bukan merupakan tujuan dari negara Republik Indonesia adalah jawaban C, ya. Jadi nomor 14 jawabannya C. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Kegiatan pada gambar di atas menunjukkan upaya menjaga keutuhan negara Republik Indonesia di lingkungan A. Keluarga, B. Sekolah, C. Masyarakat, D. Negara. Kita perhatikan saja gambar pada layar. Itu merupakan gambar di sekolah. Jadi itu merupakan kegiatan yang menunjukkan upaya menjaga keutuhan NKRI di lingkungan sekolah. Jawaban paling tepat adalah B. Lanjut ke soal nomor 16. Negara membentuk badan penegak hukum dan lembaga peradilan. Negara harus menegakkan hukum. Pernyataan yang sesuai dengan informasi tersebut adalah A. Negara berperan dalam menjaga pertahanan negara. B. Negara harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. C. Mewujudkan pengaturan dan ketertiban merupakan tugas negara. D. Negara berfungsi menegakkan keadilan bagi seluruh warga Indonesia. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 16 adalah D. Negara berfungsi menegakkan keadilan bagi seluruh warga Indonesia. Lanjut ke soal nomor 17. Setiap warga negara harus menghindari perilaku yang dapat membahayakan keutuhan negara Indonesia. Contoh sikap dan perilaku yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di lingkungan berbangsa dan bernegara adalah A. Merusak fasilitas umum, itu merupakan contoh perilaku yang salah, ya, membahayakan keutuhan NKRI. B. Membuang sampah pada tempatnya, itu benar. C. Mematuhi aturan lalu lintas, itu benar juga. D. Menjaga kebersihan lingkungan, itu benar. Jadi jawaban yang paling tepat untuk membahayakan keutuhan negara Indonesia yaitu nomor A, ya. Jadi itu merupakan jawaban yang membahayakan keutuhan negara Indonesia. Lanjut ke soal nomor 18. Kamu melihat teman sekolah sedang mencoret-coret dinding sekolah. Tindakan yang paling tepat kamu lakukan adalah A. Ikut mencoret dinding sekolah, itu salah, ya. B. Memarahinya dengan teriak-teriak. Apakah harus memarahinya dengan teriak-teriak? Salah juga, ya. C. Membiarkan saja karena takut, itu sangat salah. D. Menasehatinya dengan sopan. Ya, jadi yang paling tepat adalah jawaban D. Kita menasehatinya dulu, ya, agar menjadi sopan. Jadi otomatis dia akan sadar akan perilakunya seperti itu, yang salah. Lanjut ke soal nomor 19. Berikut bukan sikap-sikap yang diperlukan dalam menjaga keutuhan NKRI. A. Cinta tanah air, itu benar. B. Ingin menang sendiri, itu salah. C. Membina persatuan dan kesatuan, itu benar. D. Rela berkorban, itu benar. Jadi yang bukan sikap-sikap yang diperlukan dalam menjaga keutuhan NKRI adalah ingin menang sendiri, ya, itu egois. Jadi jawaban nomor 19 yang paling tepat adalah B. Lanjut ke soal terakhir, soal nomor 20.
Mempelajari berbagai tarian daerah merupakan perwujudan dari A. Sikap ingin belajar mandiri, B. Membanggakan daerah sendiri, C. Membina persatuan dan kesatuan, D. Ketakutan hilangnya budaya bangsa. Jadi yang paling tepat untuk soal nomor 20 adalah C. Membina persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, jadi kita mempelajari berbagai tarian daerah itu bukan sikap ingin menang sendiri, tapi melainkan membina persatuan dan kesatuan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 20 adalah C. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai sumatif tengah semester 2 untuk kelas 4 SD. Jika ada salah kata, mohon pemaafan. Apabila ada pertanyaan, bisa mengetik di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe jika video ini bermanfaat, serta dibagikan kepada teman-teman yang lain agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.